Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali lagi di channel kita, channel Martawa 99, channel yang sebagian besarnya membahas masalah ilmu permartabakan ataupun terang bulan. Kali ini saya akan coba bereksperimen lagi ya guys. Atau lebih tepatnya bukan eksperimen sih, lebih tepatnya itu memperdalam eksperimen. Karena apa? Karena sebenarnya ini resepnya sudah pernah saya coba. Cuman pada eksperimen pertama itu rasanya masih kurang, maksudnya bahan yang saya tambahkan tersebut dia belum terlalu terasa, sehingga saya akan buatkan eksperimen kedua atau memperdalam eksperimen yang pertama. Bahan apa itu? Ini dia guys, martabak dengan tambahan santan bubuk. Jika pada eksperimen pertama saya menggunakan resep 1 kilo dengan 1 saset santan bubuk, kali ini saya akan coba lebih lagi. Maksudnya apa? Agar ini susu bubuk, agar santan bubuk ini dia lebih terasa, saya akan coba buat resep 500 gram atau setengah kilo dengan susu bubuk 1 saset ya guys. Kalau yang lalu kan 1 saset ini untuk 1 kilo, itu rasanya masih menurut saya sih ya ada, sudah lumayan sih. Cuman dia belum dominan rasa santannya. Maka di eksperimen kali ini saya akan coba membuat 500 gram dengan si santan bubuknya ini 1 saset. Oke, untuk bahan-bahan apa saja? Seperti biasa, yang mau catat silahkan dicatat agar kalian tidak bertanya-tanya lagi kenapa resepnya tidak ditulis di deskripsi. Sengaja ya guys, sengaja saya tidak tulis di deskripsi agar kalian nontonnya sampai selesai. Kenapa? Ilmu martabak itu sebenarnya itu sesuatu gampang. Ya, seperti itulah, martabak sama cookies hampir sama. Dia itu harus detail banget agar kalian tidak gagal. Jadi bahan-bahannya apa saja? Saya menggunakan untuk si terigu sendiri, saya menggunakan segitiga biru, full segitiga biru tanpa dicampur dengan cakra. Terus susu bubuk ya, air. Ini air sekitar 600 ml. Garam kasih sedikit saja, vanili juga ditambah atau dikasih, karena kalau nggak pakai vanili jangan sampai nanti baunya kurang bagus untuk menghilangkan si bau terigu itu sendiri. Terus soda kue saya menggunakan sekitar setengah sendok teh atau sekitar 3 mili atau 3 gram ya guys, 3 gram atau setengah sendok teh. Sodanya pakai merek apa? Saya sudah pakai merek, kali ini saya pakai merek kupu-kupu. Kalau misalnya ada merek Asahi lebih bagus lagi insya Allah. Terus apa lagi? Telur 1 ya guys. Oke, karena bahan-bahan juga sudah cukup, langsung kita eksekusi. Untuk pencampuran ini sendiri, karena kan kalian sering tuh melihat saya mencampur pakai mixer, cuman kali ini saya nggak pakai mixer, saya pakai alat manual saja. Tapi pernah sih, sering dulu awal-awal saya membuat konten juga sering pakai manual. Jadi kalian kalau misalnya mau tahu caranya bisa lihat video kami yang lama, yang setahun yang lalu mungkin atau 2 tahun yang lalu, itu banyak konten mengenai ngadon pakai manual ya guys. Kalau pakai mixer kan akhir-akhir ini selalu pakai mixer, jadi kali ini saya tidak pakai mixer, saya manual. Terus untuk prosesnya sendiri kita mungkin cut saja atau kita percepat agar durasinya juga terlalu panjang. Karena akhir-akhir ini sering saya baca komentar katanya terlalu panjang durasinya, jadi katanya orang bosan ya. Kalau misalnya bosan di skip saja lah. Kenapa? Makanya tadi saya bilang ilmu martabak itu sesuai gampang. Bahkan yang detail pun, bahkan saya jelaskan secara detail, banyak orang masih belum paham. Makanya biasa saya bikin konten itu durasinya itu rata-rata, kalau saya bikin resep agar kalian paham itu rata-rata durasinya itu di atas 20 menit. Karena kalau kita bikin secara contoh ya, saya bikin contoh, waktu saya live itu durasinya 1 jam lebih ya guys. Itu prosesnya sebenarnya, cuman kenapa durasinya kalau saya buat bukan live itu biasanya cuma sekitar belasan, 20 menit, bahkan ya biasa nggak sampai 10 menit ya, karena memang kebanyakan di cut. Kalau kita mau jujur, bikin martabak dari nol sampainya bisa itu durasinya sekitar 1 jam. Itu baru detail itu sebenarnya. Oke, langsung saja kita eksekusi resepnya. Seperti biasa, air duluan, semua masuk duluan kecuali si soda kue. Tadi saya lupa sebutin gula ya guys. Gula saya menggunakan 100 gram. Jadi semua bahan masuk, semuanya ya guys, bahan masuk kecuali gula sama telur. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai.
Oke guys, ini sudah cukup kalis, ini sekitar 70% kalis ya guys. Saya akan coba pakai sendok sayur karena untuk menentukan atau untuk melihat ini adonan sudah pas atau belum tingkat kekentalannya, saya biasa lebih seret kalau menggunakan sendok sayur. Ini masih sedikit kental karena memang tadi kan seperti dilihat tadi terigu tidak saya takar, tidak saya timbang, hanya saya kira-kira saja. Ini lebih kental dan ini air juga masih ada ya, jadi kita turun saja airnya sedikit agar dia tingkat kekentalannya itu pas ya guys. Jadi kalau saya pakai selain sendok sayur, saya kurang seret sih. Kebiasaan saya dari berapa puluh tahun yang lalu karena selalu pakai sendok sayur, jadi ya kebiasaan. Ini sih kalau saya cium baunya sudah harum ya guys, harum santan. Jadi kemungkinan besar ini rasanya juga, rasa santannya juga lebih dominan sih daripada eksperimen yang pertama. Kalau eksperimen yang pertama kan 1 kilo itu saya cuman kasih 1 saset, ini cuma setengah kilo. Dan saya juga kasihnya 1 saset, jadi insya Allah ini kalau saya lihat atau saya cium baunya ini, dia sudah dominan sih rasa santannya. Dan sudah pasti insya Allah dia lebih gurih. Karena banyak orang yang menggunakan santan juga pedagang, tapi saya nggak pakai ya guys. Saya untuk jualan saya nggak pakai santan. Ini hanya untuk percobaan saja. Oke guys, ini sudah insya Allah sudah pas nih tingkat kekentalannya ini. Ini juga sudah sekitar 80% kalis. Jadi kita akan coba resting sekitar minimalnya saja. Kita akan resting sekitar 1 jam. Setelah itu kita akan coba eksekusi resepnya. Oke, silakan ditunggu sampai sekitar 1 jam. Guys, ini sudah tepat setengah jam. Lalu kita akan coba begini ya guys. Untuk masalah memasaknya kan kalian sudah sering lihat tuh video-video kami yang lain. Jadi untuk masaknya ini martabak, kita akan gabung dengan konten yang lain ya guys. Karena saat ini saya juga sedang bikin konten masalah pengapian. Karena selama ini banyak orang yang gagal buat martabak karena gagal paham tentang pengapian. Jadi sebenarnya saya sudah pernah sih, bahkan pernah live juga masalah pengapian, cuman mungkin salah satunya nontonnya nggak full, di skip, loncat-loncat kayak apa yang suka loncat-loncat ya. Jadi biasanya dia gagal paham karena dia tidak mengikuti videonya full, sehingga dia hanya lihatnya sepotong-sepotong, jadinya ya gagal. Atau mungkin dia juga tidak lihat video kami yang membahas masalah pengapian tersebut. Karena untuk pengapian sendiri saya sudah sempat, kalau nggak salah ada 3 atau 4 video, banyak yang berhasil karena lihat video tersebut. Makanya kali ini khusus untuk subscriber yang baru ya guys. Jadi yang baru, subscriber yang baru teman-teman kan dia tidak tahu, karena itu video saya bikin sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu, sehingga subscriber yang baru jelas dia tidak tahu, kecuali kalau dia scroll ke bawah atau dia cari di channel ini. Jadi saya akan coba buatkan tutorial masalah pengapian, karena seperti yang sering saya bilang, 70% kegagalan dalam buat martabak karena belum paham masalah pengapian. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk masaknya resep yang pakai santan bubuk tadi, kita akan gabung dengan konten yang lain. Jadi mungkin videonya nggak ada suaranya, karena jelas untuk si pengapian sendiri saya sudah siapkan loyang, tapi loyang ini masih dingin karena untuk belajar masalah pengapian. Jadi untuk si caranya memasak
mungkin ya, mungkin nggak ada suaranya karena, atau mungkin saya ganti musik saja atau nggak usah dikasih musik, mungkin dibisukan saja dan kita percepat atau kita cut saja, karena intinya kan cuma kita mau lihat rasanya seperti apa. Rasanya apakah sama seperti dulu atau ini lebih dominan rasa si santannya. Oke, jadi silakan ikuti saja, nanti pas sudah masak martabaknya baru kita akan coba review. Yes, ini kita langsung kasih margarin saja. Lalu kita akan coba sedikit review bagaimana rasanya martabak dengan campuran 1 saset si santan bubuk ya guys, bukan santan cair. 1 saset yang tempo hari kan kita pernah menggunakan 1 saset untuk 1 kilo. Jadi tadi kita buat 1 saset itu untuk setengah kilo. Jadi mungkin rasanya akan lebih dominan terasa santannya atau tidak ya. Kita coba saja. Kita isi apa ya? Kita isi keju saja. Oh ya, kalau ada yang bertanya-tanya, kok ngisi kejunya dia setengah saja, nggak full? Ya dari kalian sih. Mau full, mau setengah, nanti kan dilipat juga. Jadi meskipun setengah, dia akan tercampur rata ya guys. Jadi itu dari kalian sih, mau setengah kayak saya juga boleh, mau full juga boleh. Intinya kalau untuk satu topping biasanya sih setengah saja. Ini kalau dilihat oke ya guys, pori-porinya bisa dilihat sendiri. Ini pori-porinya kalau saya lihat oke banget. Dari segi kelembutan juga ini cukup lembut sih menurut saya. Pori-porinya oke ya guys, alhamdulillah. Langsung kita potong saja. Ini saya coba makan, kira-kira rasanya seperti apa. Bismillah. Setelah saya makan, sudah pasti si rasanya sendiri, maksudnya itu dominan sih. Tapi bagaimana ya, kalau dibanding dengan saat kita menggunakan santan yang cair, hampir sama sih. Tapi yang santan cair itu lebih bagus mungkin ya, mungkin menurut saya ya, daripada si santan bubuk ini sendiri. Jadi tapi kalau dari segi keawetan, santan bubuk dia lebih awet daripada santan cair. Oke guys, seperti yang saya bilang tadi, saya sudah review dan hasilnya cukup terasa rasa santannya. Cuman kalau dibandingkan dengan rasa santan santan yang yang cair, rasanya lebih bagus daripada yang bubuk yang seperti ini ya guys. Oke guys, kami kira cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, yang baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe, di like. Kalau ada yang bertanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Yang sudah subscribe, bisa dong di share agar teman-teman kalian atau keluarga kalian bisa mengambil manfaat dari channel ini.
Baik, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.